Halo, apa kabar? Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Nama kamu siapa? Nama saya ChatGPT. Senang bisa membantu kamu. Ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan? Kamu tahu saya sedang berbicara bahasa apa? Ya, kamu sedang berbicara dalam bahasa Indonesia. Jika kamu ingin, kita bisa terus ngobrol dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya sesuai keinginanmu. Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Aji Prakoso. Seperti biasa, balik lagi kita bahas N8N. Di kesempatan kali ini saya mau share sebuah project Voice AI Agent judulnya. Jadi kita akan bikin sebuah AI agent, tapi pakai voice gitu. Kalau biasanya kan kalau AI chatbot yang biasa kita buat sumber data kan dari chat, dari WhatsApp, Telegram atau lain sebagainya. Kali ini kita buat yang voice yang pakai suara. Ya selain itu di video ini saya juga akan bahas tentang guardrails. Jadi di N8N itu ada node baru namanya guardrails. Itu fungsinya buat apa nanti akan saya jelaskan sekalian. Terus di akhir juga saya mau kasih video dikit tentang generate video di N8N. Nah di semua project hari ini kita akan pakai AI models dari Maya Router. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu Maya Router itu sebuah platform baru di Indonesia yang menyediakan API-API untuk kita connect ke model-model AI seperti GPT-nya OpenAI, Claude-nya Anthropic, DeepSeek juga ada di situ. Cukup pakai satu API key aja. Jadi kita tuh nggak perlu langganan ke OpenAI, ke Claude, ke DeepSeek dan lain sebagainya. Nggak perlu langganan satu persatu, tapi cukup top up saldo di Maya Router. Kita udah bisa pakai semua model yang tersedia di Maya Router gitu. Dan modelnya tuh banyak banget. Nggak cuma untuk teks aja, nggak cuma untuk chatbot aja. Seperti di video kali ini saya akan share tentang voice AI agent. Itu kan berarti kan kita pakai model TTS, text to speech, sama yang speech to text-nya. Jadi yang buat convert dari suara jadi teks dan teks jadi suara itu ada juga di Maya Router. Selain itu model-model untuk generate video seperti Sora, Veo juga tersedia di Maya Router. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi daftar satu persatu di Google, di OpenAI, di Claude dan lain sebagainya. Cukup daftar di Maya Router, langsung bisa pakai semua model yang ada di situ gitu. Nah ini tampilan Maya Router. Jadi kalau teman-teman mau daftar bisa langsung buka dash.mayarouter.ai. Nah ini tampilan dashboardnya. Ini saya udah pakai. Jadi udah ada grafiknya, ini udah kelihatan total spend-nya berapa API request, total token yang terpakai, sama success rate-nya. Nah kalau teman-teman mau lihat model-model yang tersedia di Maya Router bisa langsung masuk ke menu models. Nah di sini muncul semua model-model yang tersedia di Maya Router. Nih saya filter yang audio. Nah kalau filternya dimatiin ini muncul semua model-modelnya. Ada 297 model. Seperti yang tadi saya bilang ada Anthropic, ada modelnya Claude. Terus misalkan kita mau lihat model-modelnya Google tinggal di filter aja. Nih yang Google ada Gemini 1.0, Gemini 1.5 Flash, 1.5 Pro dan lain sebagainya. Terus bisa juga difilter berdasarkan capabilities, berdasarkan kemampuan dia gitu. Ini misalkan yang ini yang untuk chat, muncul model-model yang chat. Yang tadi saya bilang si Maya Router ini ada juga model-model untuk video generation. Nah ini ada VO2, VO3, Sora 2, Sora 2 Pro. Terus untuk project kali ini kita mau bikin yang voice AI agent, berarti kan yang audio transcription. Nah ini ada 3, dia ada OpenAI GPT 4o Mini Transcribe, 4o Transcribe sama Whisper 1, sama yang kalau audio speech-nya ini. Jadi kalau audio transcription ini dari suara jadi teks. Jadi kita kan ngomong misalkan halo apa kabar, itu kan akan di-convert dulu jadi teks. Terus teksnya dilempar ke AI agent, diproses, baru nanti outputnya di speech lagi, di-convert lagi jadi suara pakai yang audio speech ini gitu. Nah, oke, mulai kita langsung masuk aja ke projectnya. Jadi ini workflow di N8N-nya, simple aja. Jadi pertama ada hit masuk pakai webhook dari website. Nah, nanti websitenya juga akan saya share source code-nya. Saya buat pakai Lovable aja yang sederhana. Nah, terus tadi yang saya bilang, step pertamanya adalah transcribe audionya. Jadi dari suara orang, dari suara user yang ngomong, ditranscribe jadi audio. Ini kalau kita buka, nah ini dari website tuh ngirimnya formatnya audio kayak gini, file audio, file WebM. Halo apa kabar? Nah itu kalau kita cek suaranya tuh kayak gitu, halo apa kabar, tadi chat dari depan. Nah terus di Node OpenAI ini, di transcribe audionya, kita tinggal jalankan dari file audio ini, di-convert jadi teks. Jadi teks seperti ini yang bisa diproses sama si AI agent yang tadi sempat saya mention. Guardrails ini salah satu node baru di N8N. Fungsinya apa sih? Nah, guardrail ini tuh ngejagain chatbot kita. Chatbot kita kan di sini nih, di AI agent ini. Ngejagain chatbot kita dari berbagai macam hal gitu. Jadi fungsinya ada banyak sebenarnya.
Jadi guardrailnya tuh mau berdasarkan apa? Misalkan jailbreak. Nah, kalau jailbreak ini, nah ini ada informasi juga sini, detect attempts to jailbreak or bypass AI safety measures. Jadi contohnya adalah kalau kita punya AI chatbot, AI agent itu kadang-kadang ada orang-orang iseng yang coba nyerang chatbot kita. Jadi bisa dengan reverse prompt atau dengan dia ngasih perintah-perintah yang aneh-aneh gitu yang berusaha untuk contohnya ngebobol data kita gitu. Misalkan chatbot kita connect ke database, yang mana berarti kan chatbotnya bisa akses ke database. Nah, dengan prompt-prompt tertentu, kalau nggak dipasangin guardrails, itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu bisa ngebobol data kita. Bisa tanya-tanya data yang sensitif gitu misalkan. Nah, guardrails ini fungsinya itu, jagain dari jailbreak. Terus selain itu, ada juga fungsi misalkan berdasarkan keyword. Nah, keyword ini misalkan kita mau memfilter kata-kata apa aja sih yang nggak boleh masuk ke chatbot kita. Misalkan contohnya gini, kita masukin keyword kabar di sini. Nah, tadi kan di teks masuknya adalah halo apa kabar. Jadi begitu ini di-execute, guardrails-nya di-execute, dia akan masuknya ke fail branch. Nah, jadi dia output dari guardrails itu ada dua, ada pass, ada fail. Kalau fail ya udah berarti nggak usah diproses karena itu adalah chat atau perintah yang nggak seharusnya kita proses. Atau bisa juga di failnya ini dikasih fallback gitu, dikasih kata-kata default misalkan maaf saya tidak bisa memproses pesan Anda gitu atau lain sebagainya. Itu kalau pakai keyword. Nah, ini kalau keywordnya kita hapus, nah dia akan masuk ke branch pass, lolos aja gitu karena ya halo apa kabar nih nggak ada indikasi jailbreak lah gitu. Nah, itu fungsinya guardrails. Jadi saya sarankan teman-teman yang punya AI chatbot, baik itu teks, WhatsApp gitu atau voice agent kayak yang mau kita buat sekarang, sebelum masuk ke AI agent itu difilter dulu pakai guardrails. Nah, selanjutnya baru masuk ke AI agent-nya. Bahkan sekarang di N8N itu udah ada, kalau sebelumnya kan pilihannya cuma dua nih, cuma connected chat trigger node sama define below. Nah, sekarang udah ada connected guardrails node. Jadi udah built in lah gitu. Otomatis kata-kata yang sudah disaring oleh si guardrails baru diproses sama si AI agent. Nah, balik lagi ke projectnya, ini AI agentnya nggak saya kasih sistem prompt apa-apa, nggak saya format apapun. Jadi sistem promptnya simple aja, you are helpful assistant. Nah, tadi dari suara tadi masuk, halo apa kabar, ditranscribe jadi teks, terus difilter oleh si guardrails, terus selanjutnya baru diproses sama si AI agent-nya. Nah, si AI agent ya, dia kan akan returnnya teks lagi nih sebenarnya. Halo, saya baik, terima kasih. Kamu bagaimana? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Nah, baru selanjutnya pakai note OpenAI lagi tapi yang sebaliknya. Kalau tadi kan transcribe audio, kalau ini generate audio. Kalau tadi dari suara ke teks, kalau yang ini dari teks ke suara. Kita execute, nanti dia outputnya jadi MP3 seperti ini, jadi file audio. Nah, ini kalau file kita play kayak gini. Halo, saya baik. Terima kasih. Kamu bagaimana? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Jadi kayak gitu nanti file itu akan di-play di web kita gitu. Nah, selanjutnya dari workflow, setelah workflow-nya siap seperti ini. Nah, ini kan kita tinggal ambil URL webhook-nya ini yang akan kita pasang di web kita. Nah, ini webnya saya tadi udah buat pakai Lovable, simple aja kayak gini, nanti source code-nya akan saya share. Jadi teman-teman bisa bikin voice AI assistant sendiri, voice AI agent. Jadi simple aja, si web ini akan mengcapture suara kita, terus diproses ke webhook N8N tadi, dan begitu dia dapat respons dari N8N, audionya akan di-play di sini. Sekarang kita akan coba bikin percakapan sama si voice AI assistant ini. Halo, apa kabar? Nah, dia akan memproses suara kita terus di hit ke N8N tadi. Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Nama kamu siapa? Nama saya ChatGPT. Senang bisa membantu kamu. Ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan? Kamu tahu saya sedang berbicara bahasa apa? Ya, kamu sedang berbicara dalam bahasa Indonesia. Jika kamu ingin, kita bisa terus ngobrol dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya sesuai keinginanmu. Can you speak in English? Yes, I can speak English. If you prefer, we can continue our conversation in English. How can I assist you today? Nah, jadi gitu teman-teman, website ini fungsinya untuk mengcapture suara dari user, terus diproses ke N8N dan merespon lagi dengan dalam bentuk suara gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari web ini itu bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau bikin AI chatbot tapi nggak mau via WhatsApp gitu. Misalkan teman-teman udah punya website e-commerce atau jualan apa gitu, terus mau pasang ada AI agent tapi yang dalam bentuk voice. Jadi tinggal ditempelin aja website ini di website teman-teman, terus diarahin ke N8N teman-teman.
Nah, itu untuk yang, voice AI agent ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, selain kita mau bikin voice AI agent dan saya jelaskan guardrail, saya juga tadi udah sempat mention bahwa di Maya Router ini ada model-model yang bisa untuk generate video. Jadi kayak yang tadi udah saya show ada VO2, VO3, ada, Sora 2 Pro gitu. Dan di sini juga ada detail harga per detiknya. Yang untuk di lapanannya, workflow-nya untuk generate video itu gampang banget karena udah ada node bawaannya dari OpenAI. Jadi teman-teman tinggal tambah aja terus cari OpenAI. Nah, di sini pilih yang, generate a video. Nah, terus kredensialnya pilih yang Maya Router. Terus nanti di bawahnya akan langsung muncul pilihan modelnya, Sora 2, Sora 2, Sora 2 Pro sesuai sama yang ada di sini tadi dan sesuai sama pricing-nya. Misalkan kita mau bikin video pakai yang Sora 2. Nah, terus di sini tinggal masukin prompt-nya aja. Teman-teman mau bikin video tentang apa, prompt-nya selengkap mungkin kalau bisa, kalau bikin video sedetail mungkin biar video sesuai sama yang teman-teman mau. Nah, ini contohnya saya mau bikin video simpel aja, a video of a cat playing with a ball. Jadi video kucing main bola. Nah, terus bisa diatur juga size-nya. Kalau 720 kali 1280 ini berarti dia akan jadi portrait videonya, jadi untuk Instagram atau Reels gitu. Terus kalau yang 1280 720 berarti dia akan jadi landscape. Terus bisa diatur juga videonya berapa detik. Nah, ini yang akan pengaruh ke pricing-nya nanti teman-teman. Misalkan kita pakai Sora 2, yang mana harga per detiknya itu 0,1. Kalau kita generate video 4 detik, berarti harganya 0,4. 0,4 tuh berarti sekitar 7 ribuan mungkin lah ya, 6 ribu, 7 ribu. Nah, ini tinggal di execute aja, terus kita tungguin sampai videonya jadi. Nah, ini tadi setelah kita tunggu, videonya udah jadi, formatnya MP4, kita view. Nah, itu videonya, udah ada audionya juga, realistik banget ya, pakai Sora 2 ya. Nah, jadi selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau bikin automation buat posting ke Instagram, sebenarnya bisa juga. Jadi setelah video ini jadi, di ujungnya tinggal dikonekin ke API Instagram, kalau pakai third party automation tools kayak Pabbly gitu. Jadi langsung di video dikirim terus langsung diupload ke Instagram atau YouTube, TikTok dan lain sebagainya selama ada API-nya itu bisa-bisa. Nah, jadi itu cara untuk kita bikin voice AI agent, terus bikin video, sama tadi saya jelasin sedikit tentang guardrails. Nah, selanjutnya kita balik lagi dikit ke Maya Router-nya. Jadi kalau teman-teman mau pakai Maya Router, tinggal daftar di dash.mayarouter.ai. Terus tab pertama, kalau mau pakai API-nya kita masuk dulu ke menu billing dan top up saldo. Top up itu dia bisa mulai dari $1 aja. Jadi klik top up $1. Nah, di sini nanti akan muncul nominal dalam rupiahnya berapa. Misalkan ini saya mau top up $1, harganya 17.500, tinggal pay. Nanti akan dialihkan ke halaman pembayaran. Nah, teman-teman bisa bayar pakai metode pembayaran kris, transfer bank, e-wallet, minimarket gitu. Nanti setelah top up, saldonya akan langsung bertambah di sini. Dan itu teman-teman udah siap pakai, tinggal selanjutnya bikin API key-nya. Masuk ke API key, terus add API key baru, namanya apa, misalkan N8N. Maksimal budgetnya ini buat batasin penggunaan saldo per API key gitu. Misalkan yang buat key N8N ini teman-teman mau batasin $1 aja. Jadi nanti kalau dia pemakaiannya udah di atas $1, API udah nggak bisa dipakai lagi API key-nya. Ini buat jaga-jaga aja sih. Nah, terus kalau model ini untuk membatasi API key ini boleh pakainya model apa aja. Misalkan teman-teman mau kasih API key ini hanya boleh model Sora 2 gitu. Berarti nanti kalau dia pakai model yang lain dia nggak akan bisa. Nah, tapi kalau ini nggak dipilih sama sekali, berarti key ini bisa pakai semua model. Oke, lanjut aja, tinggal di create. Nah, nanti akan dapat API key ini di copy. Ini harus sangat-sangat dijaga. Karena kalau sampai API key ini bobol, saldo teman-teman bisa dipakai sama orang lain. Ini ditutup aja dan terus kita masuk ke N8N seperti biasa, masuk ke N8N teman-teman. Terus seperti biasa masuk ke kredensial, ke create kredensial, pilihnya yang OpenAI. OpenAI. Nah, API key-nya masukin di sini. Terus yang perlu dirubah juga adalah base URL-nya. Base URL-nya ini informasinya ada di sini sebenarnya di Maya Router di quick start. Nah, ini endpoint-nya ada di sini, ada di base URL ini. Ini di copy aja, terus di paste di base URL. Nah, terus namanya tinggal diganti aja misalkan Maya Router API. Di save. Nah, kalau udah muncul keterangan connection tested successfully berarti sudah berhasil. Nah, terus API-nya bisa teman-teman pakai seperti saya tadi. Bisa untuk voice, bisa untuk video, dan untuk bikin chatbot biasa juga bisa aja pakai model-model yang biasa misalkan kayak GPT 4.1, 4.1 mini, Gemini 2,5 dan lain sebagainya. Nah, terus yang menarik juga di
My Router ini itu ada playground-nya dan juga ada studio. Ini kalau di studio ini kita bisa coba-coba dulu, ngechat sama modelnya gitu. Misalkan kita pilih model yang GL46. Nah, ini contohnya saya coba chat pakai model ZAI yang GL46, "Halo, apa kabar? Halo, kabar saya baik." Jadi, nah ini kayak kalau kita chat di chatgpt.com, tapi ini, pakai model yang ada di My Router lah, model-model yang kita bisa pakai gitu. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau daftar My Router. Link pendaftarnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung daftar aja, terus top up saldo kayak yang tadi udah saya demoin dan langsung bisa dipakai di N8N teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.